Halo Shalom teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sama-sama mengajak kita semua untuk membahas Amalkan Pancasila, Kita Adil, Bangsa Sejahtera, dari buku yang sudah disiapkan oleh Komisi KKS KAJ. Ada 4 tema di sini yang menarik yang untuk kita sama-sama bahas, yaitu tema yang pertama bicara tentang kepekaan sosial bagi sesama, yang kedua menjadi gembala yang baik, yang ketiga pembela keadilan, yang keempat satu tubuh saling menopang. Dan pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas kepekaan sosial bagi sesama, yaitu pertemuan pertama. Kita akan langsung lihat bagaimana inspirasi sabda yang diberikan. Inspirasi sabda dari pertemuan kita yang pertama adalah diambil dari kitab Amos bab 8 ayat 4-10. Peringatan terhadap orang yang menindas sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman terkasih, ketika saya pertama kali membaca atau melihat inspirasi sabda ini, kata-katanya sangat-sangat menyeramkan banget gak sih? Ya, peringatan terhadap orang yang menindas sesamanya. Tetapi ternyata setelah saya mencoba untuk merenungkan bacaan ini, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kitab Amos ini. Ya, di sini dikatakan gini, orang yang menginjak orang miskin itu adalah, contohnya adalah gini, orang yang berbuat curang, menjual atau menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal. Ini bicara tentang seringkali kita tanpa kita sadari kita berbuat curang, ya, berbuat curang dengan raca palsu dikatakan di sana, supaya kita mampu membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Teman-teman mungkin berpikir, ini kan bukan zaman sekarang ya, emang masih ada zaman perbudakan hari ini? Kan kayaknya nggak ada ya. Tapi yang kita boleh renungkan di sini adalah begini. Di situ dikatakan supaya kita membeli orang lemah. Nah ini dia. Seringkali tanpa kita sadari, cara kita memperlakukan orang adalah curang. Dengan kata lain begini, kita tidak memperhatikan orang, kita tidak memiliki pri kemanusiaan terhadap orang-orang tersebut. Karena dengan dalih kita selalu berpikir begini, kan saya udah bayar, kan saya udah kasih dia gaji, kan saya udah kasih dia fasilitas ini, fasilitas itu, jadi boleh dong. Nah, ternyata di dalam pertemuan pertama bicara tentang kepekaan sosial bagi sesama, gereja mengajak kita untuk berefleksi sejauh mana kita peka terhadap sesama kita. Ya mungkin
Walaupun memang kenyataannya kita sudah menggaji pembantu atau asisten rumah tangga kita, mungkin kita sudah menggaji sopir atau orang-orang karyawan atau siapapun yang membantu semua pekerjaan dan bisnis kita, atau mungkin bagi ibu-ibu sudah membantu pekerjaannya di rumah, suster mungkin ya, atau neni. Tapi pertanyaannya, apakah kita cuma peka? Apakah kita berpikir hanya dengan memberi mereka gaji, upah, lalu kita merasa sudah bisa melakukan segala hal terhadap hidup mereka? Firman Tuhan katakan di sini, mari kita jangan melakukan hal seperti itu, karena ini adalah peringatan Tuhan, dikatakan seperti itu. Dan peringatan Tuhan gak main-main loh. Dia dikatakan begini, pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ini kan seperti kayak kutukan gak sih ya? Dengarnya serem banget. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Jangan-jangan segala masalah yang sedang kita hadapi saat ini dengan wabah virus corona yang sudah mulai merebak di seluruh dunia ini, jangan-jangan karena mungkin ada kesalahan dari pihak manusia, yaitu mungkin karena kita kurang peka kali ya. Mungkin kita kurang menyadari bahwa kita selama ini berpikir dengan kita memberikan uang lalu cukup dan masalah selesai. Ternyata masalah gak sesimpel itu teman-teman semua. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, yuk mari kita mulai peka terhadap orang. Mari kita cek apakah kita selama ini sudah berbuat curang. Bagi teman-teman pengusaha, apakah Anda semua sudah berlaku adil kepada sesama? Apakah Anda sudah membayar gaji karyawan Anda sesuai UMR? Atau hal lebih simpel lagi ini, Anda sudah bayar pajak belum dengan benar? Pekerjaan saya sebagai seorang konsultan bisnis, sebagai seorang trainer, seringkali masih bertemu dengan para pengusaha yang bertanya-tanya, Pak Tony, mana mungkin di Indonesia jujur-jujuran? Gak bisa lah, kompetitor saya aja jujur, gak jujur. Kenapa saya harus jujur? Jadi curang-curang dikit, oke lah. Apalagi kita agamanya Katolik, kita bisa ngaku dosa kan setiap saat. Aduh, capek deh. Teman-teman semua, mari kita menyadari bahwa hidup kekristenan kita bukan perkara di altar, tapi bagaimana sikap kita setiap hari di tengah-tengah pasar. Bagaimana sikap kita setiap hari menjadi terang dan garam. Bagaimana sikap kita menjadi para pengikut Kristus. Bagaimana kita membawa doa kita yang kita panjatkan di gereja, kita bawa sampai ke tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kualitas atau integritas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Jangan sampai kita seperti itu. Hal yang lebih simpel lagi, Anda di perusahaan Anda sudah pakai software yang asli atau belum? Hal simpel, berbuat curang. Sekarang posisinya dibalik, Anda yang menjadi pembuat dari program atau sistem itu. Anda mau produk Anda dibajak? Apa perasaan Anda? Kita dengan dalih, alah udahlah gak apa-apa, semua juga orang melakukan itu. Tapi menurut saya ini merupakan suatu teguran keras buat kita. Seringkali kita ini sebagai seorang pengikut Kristus lebih sering melakukan pembenaran daripada melakukan kebenaran. Oleh sebab itu teman-teman dimanapun Anda berada, mari kita mulai lebih peka terhadap sesama. Mari kita melihat bahwa ternyata ketidakadilan itu masih banyak sekali di sekitar kita. Ketidakadilan itu masih merajalela di mana-mana, bahkan pelaku ketidakadilan masih bebas berkeliaran, atau mungkin barangkali salah satunya kita juga ya. Nah, mari kita menyadari hal itu, dan bacaan dari pertemuan kita yang pertama, APP pertama ini mengajak kita untuk lebih peka. Ya, dan ada beberapa pertanyaan refleksi yang perlu kita refleksikan sama-sama.
Apakah ada bentuk ketidakadilan sosial yang ada di sekitar kita, yang mungkin pelakunya juga kita, yang seringkali kita lakukan terhadap sesama? Kalau ada, kayaknya ini waktu yang tepat deh di masa Prapaskah ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita kembali peka terhadap orang-orang yang tidak adil ini, ya. Lalu yang berikutnya, apa yang dapat kita lakukan sebagai murid Kristus dan bagi bangsa Indonesia dalam mengurangi bentuk ketidakadilan ini? Ya, mungkin kita bicara, yang namanya ketidakadilan di bangsa kita mah itu mah tanggung jawab pemerintah, udah ada sejak zaman dulu. Susah lah kita mau berbuat adil tapi pemerintahnya seperti ini itu. Nah, teman-teman, menurut saya, hemat saya, kita sebagai seorang pengikut Kristus nggak usah menyalahkan orang lain dulu lah ya. Kita lebih banyak menunjuk diri kita sendiri dulu, apa yang kita bisa lakukan. Karena menurut saya menjadi peka bagi orang lain itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu satu. Kedua, harus dimulai dari hal yang paling kecil. Mari kita lihat di dalam keluarga kita, ya, ada nggak ketidakadilan itu? Dan yang ketiga, supaya kita bisa menjadi lebih peka lagi, mari kita mulai dari sekarang. Gak usah tunggu nanti. Mulai sekarang, dimanapun Anda berada, yuk kita cek hal-hal apa yang bisa kita perbaiki yang ada di sekitar kita. Ketidakadilan itu ada dan banyak di sekitar kita. Mari kita menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan ini, karena untuk mengubah satu dunia ini cukup satu orang saja yang berubah, dan itu adalah Anda. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita saat ini kita mau berdoa, doa penutup bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau telah mengutus Nabi Amos dan Roh Hikmat dalam ajaran sosial gereja untuk menegur bagi mereka yang tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Semoga kami, karena terdorong oleh Roh-Mu, semakin memiliki kepekaan sosial dan semakin berpihak kepada mereka yang lemah, kecil, dan tersinggir. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Tony Chan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.